Oh, Bu Vita share ini aja kali ya. Bentar, Bu Vita share pembahasannya saja. Mungkin Ganesha mau share screen. Bu Vita nyarinya lama nih soalnya di WA. WA-nya belum kebuka. Ganesha bisa share screen nggak? Benar, Bu. Saya juga perlu cari filenya. Oh, oke. Ini WhatsApp Bu Vita belum terbuka. Muter-muter doang nih, WA Bu Vita. Ganesha sudah? Iya, sudah, Bu. Oke, coba di share screen ya. Ya. Kelihatan tidak? Kelihatan. Oke. Jadi kan ini kita ditanyanya itu menggunakan data energi ikatan, tentukan perubahan entalpi pada pembakarannya ini. Untuk kalau yang dilihat di kiri, paling kiri itu kan ada C2H6, di gambarnya itu sebagai kayak CH3, terus ada CH3 lagi. Kalau yang di bawahnya itu dijabarin itu CH3-nya itu terdiri dari ada 6 C sama 6 ikatan C dengan H. Tapi sebetulnya ini bukan cuma itu doang, juga ada satu ikatan C dengan C. Jadi harusnya ini ditambah bukan cuma 6 C sama H, tapi juga ada satu ikatan C sama C yang ikatannya itu delta H-nya energi ikatannya benar. Saya juga lupa berapa. Oke, C sama C itu 345. Berarti harusnya ini jadinya yang ikatan di kiri itu 2490 ditambah 1743 ditambah 345. Yang hasilnya itu jadinya nah hasilnya berarti bentar. 345 berarti 45 45 ditambah 4578. 4578. Iya. Oke, terus dikurangin gitu ya. Iya, Oke, terus terima tinggal kasih. dikurangin sisanya Oke, sama. terima kasih Ganesha. Intinya Bu Vita nggak teliti ini di bagian itu tadi. Bu Vita kurang satu ikatan C dan C-nya. Bu Vita tidak menyertakan itu. Jadi nanti silahkan diralat ya, yang mungkin kembali mencatat ulang pembahasan Bu Vita, silahkan dicatat. Oh ya, untuk bab 2 ini Bu Vita nggak akan minta catatan kalian ya, jadi tenang aja. Nanti yang di bab 3 yang habis PTS yang kita akan minta kalian mengumpulkan catatan. Oke, langsung saja ya. Kita ke yang tadi. Oke, jadi mungkin Bu Vita perlu review dikit apa langsung ke latihan soal nih? Latihan soal yang banyak itu. Untuk ulangan insya Allah soalnya terdiri dari 25 ya, 25 soal saja. Kalau kemarin 30, kita sekarang 25 karena ada hitungannya. Tapi nggak semua full hitungan, karena kayak exotherm, endotherm gitu kan nggak hitungan. Sistem lingkungan itu kan nggak hitungan. Diagram. Oke, mungkin mulai dari sini kali ya. Persamaan termokimia intinya kalau misalnya persamaan itu dibalik, maka delta H-nya juga dibalik. Kalau persamaan reaksinya dikalikan 2, maka delta H-nya juga dikalikan 2. Kalau persamaan reaksi itu dibagi 2, maka dia juga delta H-nya dibagi 2 dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian ini juga sering keluar, kamu ditanya dari beberapa persamaan reaksi itu yang mana termasuk delta HF, yang mana termasuk delta HD, yang mana termasuk delta HC. Nah, kamu harus ngeh ya, delta HF atau entalpi pembentukan standar itu berarti pembentukan 1 mol zat itu. Artinya zat itu ada di kanan panah. Gitu. Jadi misalnya CO2 itu kan tersusun dari unsur C dan O. C dalam keadaan standar sebagai C, O dalam keadaan standar ditemukan sebagai O2. Ini, kemudian kamu setarakan persamaan reaksinya. Nah, untuk zatnya itu 1 mol, jangan dirubah. Gitu ya, itu delta HF. Kemudian delta HD itu persamaan reaksinya kebalikan dari delta HF. Maka delta HD itu nilainya juga kebalikan dari delta HF. Kemudian kalau delta HC, combustion, pembakaran, intinya ditambah O2.
Kalau persamaan reaksi itu di sebelah kiri panah ada O2-nya, berarti dia combustion. Gitu ya. Nanti di soal biasanya kamu ditanya, ini mana yang delta HF? Dari persamaan 1, 2, 3, 4, 5, yang mana delta HF? Yang mana delta HD? Yang mana delta HC? Gitu. Nah, mungkin langsung ke hitung-hitungan. Oke, untuk menentukan perubahan entalpi, untuk menentukan delta H, itu ada dengan 4 cara, yaitu dengan kalorimetri, hukum Hess, dengan data entalpi pembentukan, dan dengan data energi ikatan. Kalorimetri intinya, rumusnya, delta H-nya, cara nyari delta H-nya gimana? Kalau kalorimetri, delta H sama dengan min Q reaksi per mol, gitu ya. Intinya gini doang. Terus Q reaksi sendiri terdiri dari Q larutan atau kalori yang diserap maupun dilepas oleh larutan, dan Q kalorimeternya. Kalau misalnya di soal C besarnya tidak diketahui, maka kalorimeternya dianggap tidak menyerap panas maupun tidak melepas panas. Gitu ya, kalau C besarnya tidak diketahui, dianggap tidak melepas panas maupun menyerap panas. Artinya Q kalorimeternya 0. Gitu ya. Ini kan rumusnya C besar kali delta T. Kapasitas kalor dari kalorimeter dikali delta T. Sedangkan Q larutan sendiri rumusnya adalah macet. Massa kali kalor jenis larutan kali delta T. Gitu ya. Kemudian hukum Hess. Hukum Hess itu intinya ada 2 jenis soal. Yang pakai diagram dan pakai beberapa persamaan reaksi. Ya, untuk yang pakai beberapa persamaan reaksi, intinya kamu susun sedemikian rupa persamaan reaksi itu sehingga menjadi persamaan reaksi yang ditanya. Jadi misalnya ini diketahui, ini kamu ditanya delta H dari persamaan reaksi ini. Kamu susun sedemikian rupa delta H, kamu susun sedemikian rupa persamaan reaksinya sehingga menjadi persamaan reaksi yang ditanya. Terserah nyusunnya bebas, bagaimana caranya bebas. Yang penting nanti ketemu persamaan reaksi yang ditanya. Cuman tipsnya kemarin Bu Vita kasih, kalau Bu Vita sih biasanya ngeliatin zatnya satu persatu. C2H4 ada di persamaan reaksi ketiga nih. Tapi ini di kanan panah. Makanya biar di kiri panah seperti yang ditanya, kita balik. Dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian jenis soal kedua dari hukum Hess adalah diagram. Diagram ini pokoknya kemampuan matematika sama fisikanya saja yang baca diagram ini. Gitu ya. Jadi misalnya kamu ditanya delta H2 ini berarti kan yang panjang ini dikurangi si delta H1. Gitu ya. Kalau misalnya nih, misalnya di soal ini dibalik panahnya. Delta H2-nya ternyata yang ditanya begini. Gimana Bu caranya? Sama saja, kamu nyari arah panah yang ke bawah dulu, terus baru nanti tandanya dibalik. Jadi misalnya ini ketemu nih, kemarin kan min 196,6 ya. Tapi kalau yang ditanya arah panah ke atas, maka dia menjadi plus 196,6. Itu ya. Itu yang berbentuk grafik. Kalau yang bentuknya siklus, yang model seperti ini, kemarin tipsnya gimana? Tipsnya masih ingat? Ditambah K2 tambah K3. Iya, pokoknya yang panahnya berurutan, panahnya searah atau berurutan, itu kamu jumlahin, menghasilkan arah panah yang berlawanan. Ini kan yang searah kepalanya, ini kan delta H3 ditambah delta H1. Kemudian yang berlawanan arah panahnya kan delta H2, kan berarti delta H3 tambah delta H1 sama dengan delta H2, dan seterusnya. Nih, kamu juga nih ya. Kemudian mencari delta H dengan data entalpi pembentukan. Ini kita langsung singkat saja. Pokoknya kalau diketahui data delta HF, cara nyari delta H-nya adalah delta HF-nya kanan dikurangi kiri, produk dikurangi reaktan. Kebalikannya, nanti kalau diketahui data energi ikatan, justru kiri dikurangi kanan. Energi ikatan yang di sebelah kiri dikurangi energi ikatan yang sebelah kanan. Reaktan kurangi produk. Nah ya intinya gitu ya. Kita langsung ke latihan soal saja ya biar lebih konkret. Contoh soal-soalnya kayak apa? Ini kemarin yang nagih latihan soal Bu Vita kurang HOTS. Nah di sini sepertinya banyak yang HOTS. Ini ya. Kita kerjakan secara cepat, bisa nggak ya kira-kira ya? 1, 2 di sini. Kita sniping terus.
Gimana nih? Panjang-panjang soalnya. Mudah-mudahan kita bisa dapat paling nggak 20 soal ya. Nah, yuk kita kerjain cepet yuk. Ini nomor 1 nih nggak suruh ngitung kalau ngelihat ABCD-nya cuma gitu doang. Suatu bahan bakar berasal dari senyawa hidrokarbon mempunyai entalpi pembakaran min 2305 kJ per mol. Setiap molnya menghasilkan energi sebesar 2305 kJ. Bila bahan bakar tersebut dibakar sebanyak 10,5 gram, maka entalpi pembakaran yang dihasilkan adalah, ya udah berarti tinggal mol dikalikan dikalikan min 2305 kJ per mol, gitu kan? Ya enggak? Paham ya? Nah, molnya berapa? Molnya kalau diketahui massa ya berarti 10,5 per mr. mr-nya 44. Kemudian dikalikan min 2305. Mana jawabannya? Yang mana jawabannya? Yang A, ya kan? Bu, kok nggak ada tanda minusnya? Oh, ini udah ada kata-kata dihasilkan. Ya sudah, nggak usah pakai tanda minus lagi. Gitu ya, dihasilkan itu kan melepas, excitant, gitu kan? Gitu ya. Oke, nomor 2, cepet yuk. Ini ada data energi ikatan, disuruh menginikan. Kalau mereka langsung bisa nggak perlu kita uraikan lagi kira-kira. Bayangin ya, CH3 berarti C mengikat 3H. Ini di sini ada CH. Berarti CH-nya ada berapa di sebelah kiri panah? CH-nya ada berapa? Sebelah kiri panah? Ada 4. 4 ya. Ini kan CH3 berarti C, H, H, terus di sini juga ada H gitu kan. Berarti ada 4 CH. Kemudian ada siapa lagi? C sama C. C sama C yang berikatan tunggal dan C sama dan C yang berikatan tiga. kakak 3 kan gitu kan. Nih, udah teridentifikasi semua ya. Kemudian ada siapa lagi? HCl, H sama C. HCl. Ini ya. Kemudian di sebelah kanan panah ada CH juga. CH-nya tapi berapa dihitung? Ada 5. 5 ya. Ada Ini 5. kan C, H, H, H. Di sini juga C, H, H, H. 5. Kemudian ada siapa lagi? CCl. C sama C. C, kemudian CCl. Kemudian ada lagi nggak? C sama C rangkap 2. C sama C yang rangkap berikatan C 2. rangkap 2. Ini ya. Ada yang bisa dicoret, kita coret. Ini habis gitu kan. Ini tinggal 1. Ada lagi? C-nya habis, C-nya habis. Udah ya, ini doang ya. Ya kan? Oke. Berarti C berikatan rangkap 3 ada 8, 3, 9. Ini kenapa? Ini. HCl-nya 431. Ini kalau ditotalin berapa? 0, 7, 12. Ini ya. Kemudian di sini ada 1 CH, berarti 410 ditambah CCl 328 ditambah CC mana? Berapa? 607. Oh ya, 607. Kita totalin ini berapa ini? 5, 4, 13. Ya nggak? Ini dikurangi. Hasilnya minus 75 ya. 30, iya. Minus 75. Ya nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, berarti ini jawabannya A. Nomor 2 A. Bahkan di not. Kalau ada pertanyaan langsung bilang ya, ada pertanyaan ya. Karena mungkin kita kok ngebut sih biar dapat banyak. Kalau misalnya Bu itu dapat dari mana? Langsung tanya aja. Oke, kemudian nomor 3 dan 4. Oke, 2 gram dilarutkan. Oh, ini kalorimetri berarti nggak disuruh ngitung lagi, gampang lah. C besarnya diketahui nggak? C besarnya diketahui nggak? Iya, Bu. C besarnya diketahui. Enggak kan, ini kan? Enggak ya, berarti hanya min macet saja kan? Per mol. Ini kan min Q reaksi per mol. Reaksinya si kalorimeternya diabaikan. Gitu ya. Nah, di sini yang sering juga ini nih. Masanya harusnya berapa?
2 gram dilarutkan dalam 100 gram air. Ini tapi nggak ada jawabannya nggak apa. Adalah 102, ya nggak? Ya nggak massa totalnya? Itu kan 2 gram NaOH dilarutkan ke dalam 100 gram air. Berarti kan massa totalnya 102. Gitu ya aslinya. Kemudian C-nya 4,2. Delta T-nya berapa? 10. 10. Oke, per mol. Mol itu mol siapa? Molnya siapa? NaOH. Molnya NaOH. Diketahui masanya 2 gram. MR-nya berapa itu? 40. 40. Gini kan? Ya udah kita masukin aja. Nggak disuruh ngitung, yaitu 2/40. Atau dengan kata lain, min 102 kali 4,2 kali 10 kali 40, gitu kan? Per 2. Ini nggak? Ini ya, aslinya jawabannya begini. Nah, namun memang di beberapa soal 2 gram ditambah 100 gram, itu si 2 gramnya itu dianggap tidak menyumbang massa. Nggak apa-apa, nggak masalah, nggak usah dijumlahin. Nanti mungkin ada beberapa soal lagi yang begitu. Tapi aslinya, kalau misalnya ditotalkan adalah 102. Paham nggak? Jadi si 2 gramnya itu tuh kayak diabaikan gitu, karena dia 2 gram dibandingkan 100 gram kayak tidak terlalu menyumbang massa, kayak tidak terlalu mempengaruhi jumlah energi yang dihasilkan. Ini setara, jadi kali ya. Paham nggak maksudnya di sini, Nak? Nanti soalnya mungkin ke depan akan ketemu beberapa soal yang begitu. Gitu ya? Berarti Paham ya berarti? misalnya ada soal lagi tuh juga dihitung ya. Iya, harusnya dihitung. Hanya saja kalau di opsi jawabannya nggak ada yang menyediakan 102, ya udah. Memang si 2 gram ini ketika dijumlahin dibandingkan sama 100 gram, itu dia yang tidak terlalu menyumbang massa, kayak bisa diabaikan gitu. Kenapa? Untuk Fadil? kedepannya. Fadil suaranya nge-lag ya? Apa cuma di Bu Vita doang? Iya, Nge-lag ya? Gimana, Fadil? Kira-kira paham apa bingung teman-teman yang lain juga? Paham atau bingung? Bu pengen tanya deh, Bu. Silahkan, Yanisa. Berarti apa namanya 2 gram NaOH-nya itu dimasukin ke dalam 100 gram air. Tapi berarti kalor jenisnya itu tetap pakai 4,2 ya? Tetap kalor jenis air. Karena bukan? pelarutnya air. Karena pelarutnya air, kita pakai massa jenis air. Kalau misalnya di soal pelarutnya benzena misalnya, maka pakai kalor jenisnya, kalor jenisnya benzena, benar. Gitu ya. Dan massa jenisnya juga massa jenis benzena. Kalau ini kan udah dalam gram nih volume airnya kebetulan. Kalau misalnya dia masih mili, kalau air ya pakai massa jenis air. Kalau dia benzena, harusnya diketahui nanti rho-nya berapa. Cuman kalau air kan kadang nggak diketahui rho-nya. Pokoknya kita dianggap rho-nya 1. Gitu ya, ini saya. Karena di lab yang sering digunakan memang pelarut itu adalah air atau aqua jenis. Oke, gimana Fadil? Sudah nyambung? Sudah, Bu. Oke, apa tadi yang ditanyakan? Itu kan, Bu, yang nanti misalnya di pilihan jawabannya misalnya itu pilihnya yang 102 atau yang 100 gitu, Bu. Jadi yang 2 gramnya tetap dihitung kan, Bu? Harusnya. Iya, harusnya iya. Cuman karena di opsi jawaban tidak ada jawaban yang 102, ya udah begini, karena memang 2 itu kayak nggak menyumbang apa-apa gitu loh. Energi yang dihasilkan juga hampir sama gitu loh nanti akhirnya. Coba kamu kalikan, mungkin nanti selisihnya nggak terlalu jauh beda. Ini kamu kalikan, selisihnya nggak terlalu jauh beda. Gitu dia. Nanti mungkin di beberapa soal, Bu Vita sering nemuin soalnya soal apa kayak UM, SIMAK gitu-gitu juga mereka kayak nggak nganggep masanya si NaOH-nya ini. Karena masanya dianggap kecil gitu. Tapi aslinya kalau misalnya dihitung dengan lebih detail, lebih teliti, harusnya dimasukkan lah orang itu kan masanya jadi 1, jadi 102. Gitu. Begitu ya? Paham ya? Oke. Lanjut ya. Sama-sama. Lanjut ke nomor 4. Ini ditanya delta H-nya ini berapa. Kalau diketahui delta HF, berarti kiri kurangi kanan apa kanan kurangi kiri? Kalau diketahui delta HF, kiri kurangi kanan apa kanan kurangi kiri? Kanan kiri. Kanan kurangi kiri ya. Jadi CO2 ditambah 2 kali delta HF-nya. H2O dikurangi yang kiri. Ini udah setara ya. Kamu cek dulu apakah sudah setara apa belum. Ini sudah setara.
Kita langsung saja ya, nggak perlu nulisin delta F-nya siapa gitu. Oke, berarti ini kanan. Kanan itu ada CO2. CO2 di sini min 393,5. Mudah-mudahan paham ya. Kemudian ada H2O, tapi H2O-nya ada 2. Maka dikalikan 2 dulu. Ini ya, 2 dikalikan H2O mana? Kok H2O nggak diketahui sih? Ini typo nih. Ini ya. Tapi kemungkinan H2O-nya yang ini nih kayak yang angkanya. Harusnya 28 sekian. Tapi ini, anggaplah ini ya. Anggaplah ini H2O ya. Soalnya ini yang salah. Harusnya kan H2O. Min 242. Dikurangi kiri. Kiri ada CH4 dan O2. O2 itu delta H-nya berapa? Kok disalah nggak diketahui, Bu? O2 delta H-nya berapa? 0. 0. Ingat-ingat delta HF unsur ataupun molekul unsur itu adalah 0. Jadi ini tinggal dikurangi si CH4-nya saja. Min 74,81. Ini ya. Ini berapa ya, Nak ya? Kita juga ngedep kalkulator deh, mana HP-nya kita. Ada yang mau mengkalkulatorin biar cepat? 242 kali 2, 484 tambah. Itu min 877,5. Hasilnya, hasil akhirnya? Baru yang sebelah kiri. 877,5. Min 877,5. Oke, thank you. Ini berarti jadi plus 741,81. Ini ya, berapa pasti? Ada nggak jawabannya? Min 802,69. Ini ya, berarti jawabannya B. Berarti ini benar tadi H2O yang min 242 itu. Gitu ya, paham ya yang lain ya? Gampang ya? Kita boleh lanjut ya? Lanjut. Aduh, kok soalnya gini, kepotong. Ini kalau kepotong gini gimana nih? Nggak enak banget ya? Ini ya. Nah, oke, perhatikan nomor 5. Air sebanyak 2 liter dipanaskan. Oke, berarti ini entalpi pembakaran ya. Entalpi pembakaran, masih ingat ya? Pokoknya intinya si airnya, min Q yang diserap atau dilepas air per mol si LPG-nya. Oke, berarti gini, delta H langsung aja, min macet per mol si LPG-nya. Paham dulu ya sampai sini ya, karena ini kan air dipanasin, intinya gitu pakai LPG. Berarti kan hanya bergantung pada Q yang diserap ataupun dilepas oleh si airnya doang. Gitu ya. Oke, berarti di sini min M-nya masanya berapa? Masa airnya berapa? Masa airnya berapa kalau seperti ini? Masa airnya adalah, ini masa air kan di sini berapa? Nggak diketahui masanya, Bu. Diketahuinya volumenya 2 liter. Ya udah dirubah ke massa. Diketahui di sini 1 gram per cm kubik atau 1 gram per mililiter. Cm kubik itu mililiter kan? Berarti masanya adalah 2000 ya, Bu. 2000 ya, Bu. gitu ya. Oke, dikalikan C. C-nya berapa di situ? 4,2. Delta T-nya berapa? 75 kurangi 27, 48 ya. Per mol. Molnya mol siapa? LPG. LPG. Diketahui massa LPG yang terbakar di situ adalah berapa? 44 gram. Per mR-nya 44 juga. Berarti 1 ya. 1. Oke, ini hasilnya berapa? 2000 kali 4,2 kali 48. Min berapa nak ini, Nak? 4? 403,2.
200 joule ya per mol. Begini ya. Berarti min 403,2 kilojoule per mol. Ini ya. Paham sampai sini? Oke, mudah-mudahan paham. Kita ke nomor 6. Gini-gini dulu ya soalnya ya. Oke, CH2. Kalau yang sama kita skip aja gimana? Apa tetap perlu dibahas? Udah dibahas deh. CH2. Oke, sebelah kiri panah kita rekap ada siapa saja. Kalau diurekan C gandeng 2H, C gandeng 2H. Berarti ada siapa di sebelah kiri panah? C mengandung H ada C 5. dengan H. Ada? Sebelah kiri panah? 4 ya. Ya kan? Kemudian ada siapa lagi? C dengan C berikat rangkap 2 gitu kan. Terus ada siapa lagi? Ada siapa lagi? H dengan CL. H dengan Cl. Oke, kemudian di sebelah kanan panah ada CH3, CH2, Cl. Bisa bayangin ya, C gandeng 3H, C yang di tengah gandeng 2H, kemudian di sebelah kanannya ada Cl. Berarti ada berapa CH? 5. 5. Kemudian ada siapa lagi? C sama C. C sama C berikatan tunggal. Terus ada siapa lagi? C sama CL. C sama Cl. Oke, kalian diuraikan dulu saja ya. Ini kita harap kalian kayak bisa bayangin. Diuraikan dulu saja kalau misalnya biar nggak bingung. Ini habis, ini tinggal 1. Udah. CC-nya 609. HCl-nya HCl 426. Berarti 5, 3, 10. Gitu kan? Ini CH-nya 412. CC-nya 345, CCl-nya 326. Jadi 7 tambah 6, 3, 6 tambah 2, 8, 10. Ini kan ini dikurangi. 83 dikurangi 25, minus Minus 48. Sebentar guys. mohon maaf. Laptop Bu Vita tiba-tiba restart. Kenapa sih kalau kayak gitu tuh? Ada yang tahu nggak kenapa tiba-tiba di tengah-tengah Zoom restart sendiri? Biasanya kenapa?
Ada yang tahukah? Kurang tahu deh, Bu. Apa tiba-tiba update gitu, Bu? Yang Bu Vita kirim tadi, update apa nge-restart sih, Hana? Update ya? Your device run into problem. Blue screen gitu ya, Bu? Blue screen. Itu kenapa tuh kalau kayak gitu tuh? Kalau itu saya kurang tahu sih, Bu. Kan ngeselin ya, kita udah yang tinggal maknul doang. Oke, ini intinya gitu ya, nanti coba dicari sendiri ya, kita ke soal yang kayak lebih hot gitu aja ya, nomor 6 ya. Paham ya, tadi kayaknya hasilnya harusnya berapa? Min 35 kurang 48 gitu, 84. Min 48. Min Min 48. Min 48 ya kayaknya ya, iya. Gitu ya, nomor 6 itu, nomor 6 jawabannya B. Nomor 7, nah nomor 7 nggak ngitung nih. Kamu disuruh menentukan yang mana delta HF, delta HD, dan delta HC. Delta HF pembentukan yang mana? Pembentukan yang mana saja pembentukan? Delta HC. Nomor 1. Ada lagi nggak? Sama nomor 5. 5. Ya kan? 1 dan 5 itu delta HF. Oke, kemudian delta HD-nya? Nomor 2. HD-nya penguraian. Nomor 2. 2 dan 3 juga. Ya kan? 2 dan 3. Aduh, 2 dan 3. Kalau delta HC combustion pembakaran? 4. Nomor 4. Oke, berarti jawabannya yang mana nih? 1, 2, 4 ya? Ya kan? Iya, Bu. Oke, gampang ya. Lanjut ke nomor 8. Oh, ini bagus nih ini. Contoh soal HOTS lainnya. Penerapan dari calorimetry. Kita kerjain ya. 8. Oke, kalau kalian misalnya ini pernah melihat kantong yang sering ditempelkan ke atlet-atlet, itu kan sebenarnya ada kantong pemanas dan ada kantong pendingin. Bu, kita nggak tahu kalau yang dikasih kantong pemanas itu kalau yang kram apa yang bengkak ya? Yang kram ya? Kayaknya ya. Kalau yang bengkak dikasih kantong pendingin ya. Kalau di lapangan. Nah, ini adalah kantong pemanas. Jadi kantong pemanas itu ternyata isinya adalah CaCl2 ketika dia dipencet. Si CaCl2-nya itu larut menjadi Ca2+ dan Cl-. Nah, dari pelarutan CaCl2 itu menghasilkan sebesar 83,6 kJ energi. Terus ternyata bisa sampai menaikkan suhu dari suhu 25 sampai 35 derajat Celcius. Gitu ya. Nah, kamu ditanya, massa CaCl2-nya di dalam kantong itu berapa? Biar dia bisa menaikkan suhu 25 sampai 35. Ada bayangan dulu maksud yang Bu Vita maksud ini tadi barusan. Ada ya, ini kontekstual penerapannya. Nah, ini pakai konsep kalorimetri, di mana delta H sama dengan min Q per mol. Nah, tapi di sini Q-nya, Q itu kan bisa Q larutan, bisa si Q kalorimeter gitu ya. Kalorimeter atau dalam hal ini adalah si kantongnya. Karena di sini jika diketahui kapasitas kalor penghangat, ya kan? Kalorimeter atau si kantongnya, wadahnya lah. Ternyata wadahnya itu menyerap atau entah itu menyerap energi ataupun melepas energi. Tapi di sini si larutan sendiri nggak ngaruh, nggak ada ngaruhnya. Yang menyerap panas itu adalah kantongnya, gitu ya. Oke, berarti di sini bisa kita tulis ini sama dengan min C per delta T per mol. Gitu ya? Paham ya? Paham nggak kira-kira sampai sini dulu? Si larutannya nggak ngaruh, atau kalau cara bentuknya, ini C kecilnya nggak diketahui si apa namanya pelarutan CaCl2-nya, nggak diketahui C kecilnya. Jadi ini yang menyerap atau yang menyerap panas atau menyerap kalor itu adalah si kantongnya atau kalorimeternya. Oke, berarti di sini min C-nya 418 kali delta T. Delta T-nya berapa? 10. 10. Kemudian per mol. Mol siapa ini?
CaCl2 bukan? Iya, CaCl2 gitu kan. Molnya CaCl2. Mol itu rumusnya adalah massa dibagi MR atau massa yang ditanya dibagi MR 111. Massa dibagi MR. Delta H-nya sudah diketahui, delta H-nya berapa? -83,6. Iya, tapi dijadikan joule karena di sini C besarnya pakai joule gitu kan. Berarti ini kita jadikan joule. Min 83600. Ini kan berarti sama saja min 83600 dikalikan M sama dengan min 418. Minta tolong dikalkulatorin, nah. Dikalikan 111. Ini enggak? Berapa nih? Dikalikan nih min 418. 418 dikali 10 kali 111. 5,55, Bu. Oh, ini hasilnya udah langsung 5,55. Iya, Bu. Oke. Ini ya, ada pertanyaan nggak? Mungkin ada pertanyaan, masih bingung di bagian sini. Kalau yang tadi, yang manasin air pakai LPG, berarti si kalor itu kan diserap oleh si airnya. Berarti kan pakai min macet, gitu kan? Min macet per mol. Nah, kalau ini yang menyerap ataupun entah itu melepas kalor adalah si kantong pemanasnya atau wadahnya. Atau dengan kata lain kalorimeternya, anggaplah itu kalorimeternya. Gitu ya. Jadi enggak rumusnya kalau kalorimeter itu C kali delta T, masanya si kantongnya nggak ngaruh, pokoknya hanya si kapasitas kalor kalorimeter atau kapasitas kalor si kantong yang nyerap panas tadi dikalikan delta T. Begitu, ada bayangan? Halo, Raya? Raya sampai gini nih. Oke, ada pertanyaan nggak? Boleh lanjut? Ini soal senam PTN 2011. SBMPTN kalau sekarang namanya. Kita lanjut ya. Nomor 9 nggak usah hitung ya, nak ya. Ini kan sama kayak tadi, ada energi ikatan. Ini berarti nanti kiri kurangi kanan. Gitu ya, nanti silahkan dicari. Oke, kita lanjut ke nomor, nih senam PTN lagi nih, 10 nih. Oke, nomor 10 kita lihat pencampuran CaO dan H2O. Nah, ini pelarutan. Nah, dibaca soalnya. Ini pakai kalorimeter lagi. Jadi pelarutan CaO dalam air itu menghasilkan atau membebaskan sebesar 64 kJ energi. Bila panas yang dihasilkan reaksi ini mampu menaikkan 100 gram air sebesar 1 Kelvin, maka jumlah CaO yang bereaksi adalah, oke, ini kayak tadi ya, berarti kan delta H sama dengan min Q reaksi per mol, min Q per mol. Nah, Q sendiri adalah Q larutan sama Q kalorimeter, tapi di situ kalorimeternya tidak diketahui C besarnya, ya nggak? Ya kan? Berarti hanya pakai Q larutan saja, atau min macet per mol. Oke, delta-nya sudah diketahui, min 64, atau dengan kata lain 64.000 kilojoule. Ya. Ini masanya yang ditanya. Benar nggak, Bu Cita? Itu masanya yang ditanya. Kemudian C-nya benar nggak gini? Ya kan? Oh, sorry. Oke, masanya, masa totalnya berarti apa harusnya? Tapi ini kayaknya nggak pakai dijumlahin nih. Masa totalnya berarti si 100 gram air itu ditambah si massa CaO, ya nggak? 100 gram air ditambah si massa CaO. Paham dulu nggak sampai sini, nak? Kira-kira? Oke, Bu ulangi ya, ini adalah pelarutan CaO dalam 100 gram air. Kamu nggak tahu CaO-nya berapa, itu yang ditanya.
Ternyata dari hasil pelarutan itu menghasilkan min 64.000 joule. Nah, kamu ditanya CaO-nya berapa yang bereaksi biar dia bisa suhunya naik sebesar 1 Kelvin. Gitu loh, berarti artinya massa totalnya itu kan si massa air tambah si massa CaO, 100 ditambah massa CaO, ya kan? Oke, kemudian dikalikan C. C-nya berapa itu? 4. Gitu kan? Kemudian dikali delta T-nya berapa? 1. 1. Per mol. Molnya mol siapa di sini? CaO. Mol CaO. Mol CaO rumusnya adalah massa per mR. Massanya yang ditanya nih. Berarti massa per mR-nya CaO berapa? 40 tambah 16, 56 ya? Ya enggak? Berarti kita masukin di sini nih. M per 56. Nah, tapi kalau Bu Vita ngelihat dari pola-pola yang sebelumnya, si masanya, dan kamu juga bisa ngelihat dari pilihan jawaban si ini, nomor soal, ini kan masanya, ini kayaknya kecil-kecil deh, 3,5 juga kecil dibandingkan dengan 100. Jadi di sini bisa dianggap dia tidak menimbang massa. Coba ya, nanti mesti ketemu jawabannya. 64.000 sama dengan, ini kita anggap hanya 100 saja. Mudah-mudahan paham ya, ini maksud Bu Vita begini ya. Karena 100 tambah M, massa CaO yang sangat kecil itu kayak nggak menyumbang massa kayak yang tadi soal kita bahas. Tapi kalau mau dihitung juga nggak apa-apa, nanti ketemu harusnya jawabannya hampir sama. Jadi pakai matematika nih, ini M per 56-nya pindah ke sini, kamu kalikan, hasilnya harusnya sama dengan beginian nanti. Sorry, ini M-nya pindah ke sini ya, berarti. Ya, biar nggak bingung ini deh. Ini berarti ini dikalikan M, terus 56-nya pindah ke sini. Ini kan matematikanya min 64.000 M, sama dengan berapa nih? 56 kali 4. 56 kali 4, 224. 224. Min 224, 0. Berarti M sama dengan min 2240 dibagi 64.000. Ya nggak? Tapi tadi yang nggak teliti nggak? Berapa nih? 0,35. 0,35 gram. Ini jawabannya yang D. Bu, kalau misalnya tadi aku ngitungnya tetap pakai yang ini, bisa nggak? Boleh nggak? Boleh. Jadi kayak matematika biasa. Nanti harusnya jawabannya juga hampir sama. Jawabannya 0,35, entah itu misalnya 0,349 atau 0,351 misalnya. Kayaknya jawabannya harusnya sama. Coba nanti dihitung nih. Ini aku mau kaliin aja nih, hasilnya harusnya sekitaran ini. Begitu? Paham? Paham ya, mudah-mudahan ya. Yaitu nomor 10. Kita lanjut ke nomor 11. Nomor 11. Bila 2,3 gram dimethyl ether dibakar pada tekanan tetap, kalori yang dilepaskan. Oke, nomor 11 gimana tuh? Paham nggak maksudnya? Oke, 2,3 gram dimethyl ether itu menghasilkan 82,5 joule. Maka kamu ditanya kalor pembakaran dimethyl ether. Kalor pembakaran di sini maksudnya adalah berarti untuk berapa mol dimethyl ether? Untuk 1 mol gitu kan, ini pakai perbandingan biasa. Jadi ini 2,3 gram ini itu berapa mol? Kamu cari dulu. 2,3 gram itu berapa mol? Ini mol ya harusnya. Mol 2,3 gram dibagi 46. Berapa ini? 3/46, 0,5. Kalau komanya maju berarti dia 0,05 mol. Ya enggak? Ini 0. Oke, dengan kata lain bisa kita ini ya kalimatnya ya. Bila 0,05 mol dimethyl ether dibakar atau pembakaran melepaskan 82,5 joule. Melepaskan itu minus ya. Berarti 0,05 mol itu bisa melepaskan 82,5 kilojoule. Nah, kamu ditanya, kalor pembakaran dimethyl ether adalah, berarti yang dimaksud adalah per 1 molnya dimethyl ether itu bisa menghasilkan panas berapa kilojoule gitu nggak? Orang di sini juga ABCD-nya kan per mol gitu kan.
Paham maksudnya? Paham ya? Berarti gimana cara mengerjakannya? Perbandingan biasa, perbandingan lurus. Kalau 0,5 berarti min 82,5. Kalau 1 mol berarti 1 per 0,05 gitu kan. Dikalikan min 82,5. Ya enggak? Nah, bingung ya? Benar Bu, benar. Bener ya? Paham ya? Kalau ini bilang paham gitu, biar kita kayak nggak ragu-ragu gitu loh. Karena, apa ya, kita curhat dikit. Karena apa ya, puasnya seorang guru itu adalah ketika muridnya, aha, gitu, kayak, oh iya, bener, oh iya, oh gitu. Gitu tuh kayak puas banget gitu loh. Gitu ya. Oke, ini sama saja dikalikan 20 ya berarti ya, 825 dikalikan 20, itu berapa? 82,5 dikalikan 20, berarti 1.650 Bu. Iya. Ini ya, min 1.650. Ada nggak jawabannya? Ada. Jawabannya yang E. Paham ya kenapa minus ya? Karena ada kata-kata dilepaskan. Dilepaskan itu berarti kan eksotem minus. Dilepaskan, menghasilkan, itu minus. Kalau diserap, menerima, membutuhkan, itu plus endotem. Paham sampai sini? Paham Bu. Oke, kita lanjut ya. Kita sampai 9.40. Masih ada 8 menit. Tadi kita sampai, ya sekarang kita ke 11-12 nih. Nggak hitung yang nomor, 12 ya. 12-13. Oke, nomor 12 nih nggak ngitung nih, cepat nih mudah-mudahan. Ini diketahui beberapa persamaan reaksi, kamu ditanya kalor sublimasi XY. Oke, sublimasi itu perubahan apa dari apa sih, Nak? Padat Ini Padat ke gas. Oke, padat ke gas. Berarti ini kamu ditanya XJ padat menjadi XJ gas, itu delta H-nya berapa? Gitu nggak maksud soalnya? Iya, Bu. Oke, nah ini pakai apa? Kalorimetri, hukum Hess, data energi ikatan, data entalpi, pembentukan, pakai apa ini? Hess. Hess. Oke, kita susun sedemikian rupa. Oke, XY solid, yang ada XY solidnya di nomor berapa? Di persamaan reaksi berapa? 1, 2, 3. Persamaan reaksi berapa? Yang ada XY solidnya? Yang 3. Ketiga, ini kan? Tapi kamu lihat, ini kan jumlahnya hanya 1, gitu kan? Berarti ini persamaan ketiga ini dibagi 2. Terus kamu lihat lagi, XY-nya ada di sebelah mana panah? Sebelah kanan, gitu kan? Padahal yang ditanya sebelah kiri. Berarti kita, persamaan reaksi ketiga ini kita ngapain? Dibalik. Balik dan dibagi 2. Gitu kan? XY solid, berarti ini menjadi setengah X2 ditambah setengah Y2. Oke, berarti deltanya berapa? Aduh, nah, bentar. Min setengah C. Min setengah C ya. Ini deltanya min setengah C. Bentar, kita pasang ini dulu. Bentar ya, kita pasang. Oke, lanjut XY gas. Yang ada XY gasnya di persamaan reaksi berapa? 1. Posisinya sudah sama di kanan panah, tapi diapain persamaan reaksi ke 1 itu? Dibagi 2. Bagi 2 juga, berarti setengah setengah X gas tambah setengah Y2 gas menghasilkan XY gas. Oke, ini kayaknya sudah cukup ya. Deltanya berarti gimana? Setengah A. Setengah A. Oke, kita jumlahin dulu coba. Ini bisa dicoret, gitu kan? Udah sama kayak yang ditanya. XY solid ditambah XY gas. Berarti deltanya
min setengah C ditambah setengah A, atau dengan kata lain setengah A min setengah C gitu kan, atau dengan kata lain setengah A min C, ya enggak? Oke, berarti jawabannya C. Paham ya? Oke, kita lanjut ya ke nomor 13. Dari diagram di atas, maka delta HF untuk reaksi S ditambah O2 menjadi SO2. Nah, gimana nih? Itu yang mana sih yang ditanya maksudnya? S tambah O2 menjadi SO2. Itu berarti yang ditanya ini nggak sih? Oke, Bu, kita tulisin ulang ya yang ini ya. Nah, Bu, itu kan beda. 2S tambah 3O2 menjadi, kita tulis dulu. 2S ditambah 3O2 menghasilkan 2SO2 ditambah O2. Ini kan kalau kita coret bisa kan? Ini habis, ini tinggal 2, ya nggak? Tinggal 2, ya Bu. Ya kan? Nah, tapi ini yang ditanya adalah untuk 1S, 1O2, dan 1SO2. Padahal ini kalau kita tulis ulang, ini kan 2S ditambah 2O2, ini 2SO2. Nah, ini berarti kita cari dulu, habis itu nanti dibagi 2. Ya enggak? Ini nanti yang ditanya. Oke, berarti yang ditanya ini ya, bener ya? Oke, cara nyari ini gimana? Cara nyari ini kita anggap delta H berapa nih? Udah nyari delta H aja. Ini gimana cara nyari sini delta H-nya? Berarti yang panjang ini, ya enggak? Dikurangi yang pendek. Bener kan? Bener ya? Berarti min 790,4 dikurangi min 196,6. Ini hasilnya berapa? Min 5? Min 593,8. 6. Min 59? Berapa? Berapa, Raya? Min 593,8. Oh, 3,8. Oke. Paham dulu ya sampai sini ya? Oke, nah kamu yang ditanya adalah setengahnya. Berarti nilai delta H-nya juga setengahnya. Ini hasilnya adalah yang berarti 200-an, min 200-an. Berarti yang B ya. Begitu ya, min 296,9. Paham sampai sini? Paham ya? Oh ya, tips-tips ngerjain soal senam PTN, SBMPTN atau SIMAK atau UM, itu gitu tuh, kamu tuh nggak perlu ngitung sampai detail kalau dia pilihan ganda. Jadi kayak, oh ya ini jelas dibagi tuh sekitar 200-an sekian. Kalau udah ada jawaban yang 200-an sekian, hanya satu ya itu jawabannya. Jadi nggak perlu dihitung sampai 93,8 terus dibagi 2 gitu, nggak perlu. Karena kalau ngerjain soal-soal seperti itu kan harus berstrategi dengan waktu ya. Jadi harus cepet kayak, oh ya berarti itu jawabannya nggak usah nyari lagi. Nggak usah dihitung detail lagi, hasilnya berapa dibagi 2. Gitu ya. Itu salah satu trik mengerjakan soal-soal yang membutuhkan waktu cepat. Kita lanjut ke nomor 14. Masih ada 1 menit. Sudah habis waktunya, tapi nggak apa ya, sampai nomor 15, biar pas. Oke, nomor 14, jika 100 mili, 100 cm kubik kan 100 mili kan, NaOH, direaksikan dengan, oh jelas ini soal apa nak? Ini soal apa? Menentukan delta H dengan cara apa? Kalorimetri. Kalorimetri. Oke, langsung ya. Min Q per mol. Oke, Q-nya sendiri, Q larutan ditambah Q kalorimeternya. Kalorimeternya C besarnya diketahui nggak? C besarnya diketahui nggak? Enggak. Enggak ya, berarti dianggap 0. Berarti hanya dari Q larutannya saja. Berarti min macet per mol. Mol siapa ini? NaOH tambah HCl itu kan asam tambah basa. Di sini juga udah dibilang delta H netralisasi. Berarti mol siapa di sini nanti? Mol, masih ingat netralisasi asam tambah basa, mol yang dimaksud di sini adalah mol
Air. Lupa. Nanti kita cari mol air. Kita masukin dulu angkanya. Min macet, berarti min masanya berapa nih masa totalnya? 100 cm3 tambah 100 cm3 berarti 200 cm3 berarti masanya 200 gram. Gitu kan? Dikalikan C-nya 4,2 dikalikan delta T-nya berapa itu? Delta T-nya berapa? 8,5. 8,5. Oke, tinggal nyari si mol air. Cara nyari mol air gimana? Bikin persamaan reaksi gitu kan. NaOH tambah HCl menghasilkan, ini tuh kalian udah belajar ini belum sih? Belum ya? Ini hasilnya harusnya apa gitu, belum ya? Ini sebenarnya, oke, asam basa tuh, oh iya. Asam basa tuh belajarnya pas semester 2 nanti, cuman pakai prinsip, kayaknya kita udah pernah ngajarin, belum ya? Oh belum, itu kelas 11. Yaudah, pokoknya intinya gini, harusnya nanti di soal, kalau kita yang ngasih soal itu netralisasi, harusnya Bu kita ngasih persamaan reaksinya. Kalau kalian, kok Bu kita nggak ada persamaan reaksinya, kalian boleh protes. Gitu ya. Oke, karena belum belajar, nanti kalau kalian Bu kita ngasih itu kok belum ada persamaan reaksinya, kalian boleh protes. Oke, ini 100 cm3 atau 100 mili, 1 molar. HCl-nya juga 100 mili, 1 molar. Oke, ini persamaan reaksinya sudah setara ya, Nak ya? Sudah setara kan? Oke, NaOH-nya berarti berapa milimol nih? 100 dikalikan 1, dengan 100 milimol. Kemudian HCl-nya 100 milimol juga. Oke, reaksi pembatasnya berarti siapa? Reaksi pembatasnya berarti siapa? 100 dibagi 1, 100. 100 dibagi 1, 100. Berarti habis semuanya bareng-bareng, ya nggak? Oke, berarti di sini NaCl koefisien 1 isinya berapa? 100. 100. H2O-nya koefisien 1 di sini? 100 juga. 100 juga. Berarti di sini 100 milimol. Nah, ini dirubah ke mol. 100 milimol itu berapa mol? 1. Dibagi 1000 lah, 0,1 mol. Ya kan? Berarti di sini dibagi 0,1. Ini hasilnya yang mana nih? Min berapa? 17, 1700, 17.000, 17 dikali 4, min 54,9 ini ya kayaknya ya. 17 dikali 4 itu kan, ya kan? Kayaknya sih ini. Kita langsung lihat ke jawabannya ya. Joule per mol. Tapi mungkin di kalkulator lagi, siapa tahu salah. 54,6. Begitu? Paham? Saya hitung 71.400, Oke. Bu. Oh, kita yang salah ya. Kita udah PD 17 kali 4. 4-nya 0,2. Ding. Berarti ini ya yang C ya? Iya. Iya, Bu. Nah, udah PD Bu Vita. Min 17 kali 4, 40, tambah 7 kali 4, 28. Oh iya, lebih dari 60, Ding. Iya, kita yang kepedean nyarinya. Ya kan? Gini kalau kita tadi 8,5 kali 2, 17. 17 kali 4 aja, itu kan berarti udah 17 kali 4, 40, tambah 28. Berarti kan udah lebih dari 6 kan? Karena ini 4,2 gitu kan. Oke, ini jawabannya yang C. Begitu? Paham? Oke. Nomor 15, langsung saja. Di bawahnya masih cukup lah ya. Nah, udah lebih dari 5 menit nih. Gimana nih? Satu soal lagi ya. Oke. Kamu ditanya delta H pada penguapan 2 mol air. Oke, penguapan itu berarti H2O apa? H2O menguap, itu berubah dari apa menjadi apa? Dari liquid to gas. Liquid ke H2O gas, tapi kamu ditanya ini untuk 2 mol. Gitu kan? Ini delta H-nya berapa? Gitu nggak maksud soalnya? Oke. Kalau dari diagram ini berarti yang mana sih itu?
Ya, yang ini H2O liquid ke H2O gas, arah panahnya ke atas, tapi nanti harus dikalikan 2, ya nggak? Ya, kita hitung ya, berarti delta H-nya ini berapa? Bu, kok arah panahnya ini ngelenceng sendiri kayak tadi aja? Kamu nyari ini dulu. Nyari delta H yang ini dulu. Yang ke arah, yang sama-sama arah panahnya ke bawah, berarti ini berapa yang biru ini, delta H-nya nilainya? Min 285 dikurangi min 242 gitu kan, berapa tuh 85 kurang 42, 43 ya, min 43 ya, berarti min 43 kan. Nah, paham nggak nak? Bu kita kecepatan ya, Ya, Bu. paham ya, ini min 43 berarti kalau ke arah atas adalah Plus Plus 43. plus 43 gitu kan. Ini adalah untuk berapa mol H2O? 1 mol. 1 mol. 1. Berarti kalau 2 itu harus dikalikan 2, hasilnya adalah 8